Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini tidak hanya menjadi waktu untuk menahan lapar dan juga haus, tetapi juga menjadi momen spiritual untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak ibadah, serta mempererat hubungan dengan sesama. Di banyak negara mayoritas Muslim, suasana Ramadan terasa sangat meriah dengan berbagai tradisi khas seperti pasar takjil, sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid besar, serta kebersamaan saat berbuka puasa. Namun, bagi umat Muslim yang tinggal di negara-negara minoritas atau wilayah dengan kondisi geografis yang ekstrim, menjalani Ramadan bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan unik yang dihadapi oleh Muslim di beberapa negara adalah perbedaan durasi siang dan juga malam yang sangat signifikan. Di negara-negara yang berada di dekat kutub utara seperti Norwegia, Islandia, dan juga Swedia, waktu puasa bisa berlangsung hampir 24 jam saat musim panas. Sementara di musim dingin justru mengalami malam yang sangat panjang. Kondisi ini tentu berdampak pada bagaimana umat Muslim menjalankan ibadah puasa, terutama dalam menentukan waktu sahur dan juga berbuka. Salah satu negara yang mengalami fenomena alam ini adalah Norwegia, sebuah negara dengan pemandangan alam yang indah, namun juga memiliki tantangan tersendiri bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kondisi ini? Bagaimana suasana Ramadan di Norwegia? Mari kita simak kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual umat Islam di negara yang dikenal dengan matahari tengah malam ini. Fenomena matahari tengah malam dan juga durasi puasa. Selama musim panas, wilayah utara Norwegia mengalami fenomena matahari tengah malam, di mana matahari tetap berada di atas cakrawala selama 24 jam. Di kota-kota seperti Tromsø atau Longyearbyen, matahari tidak pernah benar-benar tenggelam, sehingga durasi siang hari berlangsung sepanjang hari. Hal ini berarti, secara teoristis, umat Muslim di wilayah tersebut harus berpuasa sepanjang hari tanpa jeda malam. Di kota-kota seperti Oslo yang berada di lintang utara 61 derajat, meskipun matahari tetap terbenam, durasi siang hari tetap sangat panjang, membuat waktu puasa bisa mencapai 18 hingga 20 jam. Pengalaman Dif Sarif berpuasa di lingkar kutub utara. Dif Sarif, seorang pekerja di kapal pesiar yang berlayar melalui negara-negara Skandinavia dari wilayah lingkar kutub utara, membagikan pengalamannya menjalani puasa di daerah dengan matahari yang nyaris tidak pernah tenggelam. Pada hari pertama Ramadan, kapal berada di wilayah Islandia, di mana ia harus sahur pada pukul 1 pagi dan harus berbuka pada pukul 23:54 malam, menjalankan puasa hampir 23 jam. Selama periode tersebut, matahari tetap bersinar terang sepanjang hari dan malam, tanpa ada kegelapan sama sekali. Suhu yang dingin meskipun di musim panas menambah tantangan dalam menjalankan ibadah puasa. Adaptasi dan juga penyesuaian waktu puasa. Dengan kondisi alam yang ekstrim ini, umat Muslim di Norwegia harus mencari cara untuk menyesuaikan waktu puasa mereka. Beberapa komunitas memilih untuk mengikuti waktu puasa di Mekah atau di negara Muslim terdekat yang memiliki durasi puasa lebih wajar. Misalnya Mansur, seorang imam di komunitas Muslim Reykjavik, Islandia, memilih untuk berpuasa selama 18 jam. Alih-alih menunggu matahari terbenam pada pukul 23 malam,
Ia berpendapat bahwa Allah memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah. Tips dan triks menjalankan puasa panjang. Menghadapi durasi puasa yang panjang, umat muslim di Norwegia menetapkan beberapa peristiwa untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran selama Ramadan. 1. Asupan cairan yang cukup. Memastikan tubuh terdehidrasi dengan baik saat sahur dan berbuka sangat penting. Selain air putih, jus buah juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. 2. Pola makan sehat. Mengkonsumsi makanan yang kaya serat dan protein saat sahur seperti oatmeal, pisang, kurma dapat membantu merasa kenyang lebih lama. 3. Menghindari makanan berat saat sahur. Makanan berat atau berlemak dapat membuat tubuh cepat lelah dan mengantuk saat berpuasa. 4. Beristirahat yang cukup. Menjaga pola tidur yang baik membantu tubuh tetap bugar selama menjalankan puasa dengan durasi panjang. Menjalani ibadah puasa di negara dengan durasi siang hari yang panjang seperti Norwegia memang menantang. Namun dengan penyesuaian dan pemahaman yang tepat, umat muslim dapat menjalankan kewajiban ini dengan baik. Pengalaman ini juga menunjukkan fleksibilitas dan juga adaptasi ajaran Islam terhadap kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga umat dapat tetap menjalankan ibadahnya dimanapun mereka berada. Ramadan di Norwegia bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus, tetapi juga tentang kesabaran, keteguhan hati, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan alam yang unik. Bagi mereka yang menjalani Ramadan di tanah Skandinavia ini, setiap detik puasa yang dia jalani memiliki makna tersendiri, membawa mereka lebih dekat kepada Sang Pencipta dengan kondisi yang penuh ujian sekaligus keberkahan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Islam mudah diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena memang agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan agama Islam untuk dipeluk golongan jin. Dan berikut beberapa alasan mengapa agama Islam mudah diterima oleh orang-orang bangsa di dunia. Yang pertama adalah syariat masuk agama Islam itu mudah. Untuk menjadi umat Islam, seseorang hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah yang sederhana. Ibadah Islam tidak memerlukan biaya besar dan tidak membebani. Ketiga, tidak mengenal kasta. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Keempat, disebarkan dengan damai. Islam tidak menyebarkan ajarannya dengan peperangan. Kelima, akulturasi budaya. Para pendakwah Islam melakukan akulturasi dengan budaya lokal seperti menggunakan seni, pendidikan, sosial, dan politik. Keenam, agama Islam melampaui batas negara dan bangsa karena sangat cocok dengan fitrah manusia ataupun tidak bertentangan dengan budaya bangsa-bangsa di dunia. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.